Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Dr. Andes Teknik Andi Abida STMT dan Pak Ahnaf Rian Dirga Ardiansyah Putra Helmi STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Studio Perencanaan Arsitektur 1. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nuruzanna dengan NIM 21021150252 kelas A01 Arsitektur. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari konsep rumah hunian yang dijadikan tugas UTS. Selanjutnya, yang pertama yaitu informasi tapak. Lokasi tapak berada di Jalan DTN Gria Maros Indah, Tamarampu, Blok D 18 nomor 12, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Di sini dapat kita lihat informasinya, luas tapak sebesar 155,75 meter persegi. Selanjutnya KDB 60%, yaitu 60% dikali 155,75 sama dengan 93,45 meter persegi. Selanjutnya RTH-nya yaitu 30% dikali dengan luas tapaknya sama dengan 46,72 meter persegi. GSB-nya yaitu 3 meter. Kondisi tanah kontur cenderung datar. Kecamatan Mandai, kode wilayahnya yaitu 730901/2004. Jumlah wilayah sekitar 4,38 km persegi, jumlah penduduk 39,414 jiwa. Di sini bisa kita lihat luas tapaknya yaitu 11,5, 18 di 18 dan 11,5. Selanjutnya data existing. Dapat kita lihat data existing di depan tapak, ini tapak kami. Di sini terdapat rumah warga di area samping tapak yaitu tanah lapang. Di bagian depan tapak. Selanjutnya di rumah warga itu dekat samping kanan tapak. Selanjutnya di sini ada jalan. Selanjutnya analisis view atau aksesibilitas. Data existing didapatkan area yang dekat dengan jalan merupakan area yang mudah diakses. Jalan di depan tidak terlalu lebar, namun masih mudah diakses. Analisisnya, area yang mudah diakses yang terdapat di depan tapak digunakan untuk area publik. Area yang paling sulit diakses digunakan untuk area semi-publik. Untuk area yang terdapat di tengah digunakan semi-publik. Tujuannya untuk mengetahui aksesibilitas pada tapak yang akan dibangun rumah tinggal atau hunian sederhana. Selanjutnya, analisis kebisingan. Analisis yang didapat, data inputnya, kebisingan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tapak. Area paling dekat dengan jalan biasanya yang memiliki kebisingan yang sangat tinggi, misalnya warga sekitar tapak, sepeda motor, mobil, minibus, dan lain-lain. Selanjutnya sumber bising ditimbulkan dari sisi yang menghadap ke jalan. Area yang mendapat kebisingan paling tinggi dapat digunakan area publik. Area yang mendapat kebisingan sedang dijadikan area semi-publik atau service. Tujuannya untuk meminimalisir kebisingan di sekitar tapak. Outputnya sebelum itu kita melihat alternatifnya. Alternatif 1, penggunaan dinding yang tebal pada tapak yang dirancang. Yang kedua, mengurangi penggunaan bukaan jendela yang besar di bagian tapak
serta penggunaan tirai tebal seperti baludro. Yang ketiga, pengaktifan vegetasi berupa pohon semak-semak sebagai tabir yang mampu mengurangi kebisingan terhadap tapak. Dapat kita mengambil data outputnya dengan mempertimbangkan yang ada pada tujuan dan besar pertimbangan, maka analisis yang dipilih yaitu alternatif 2, karena dengan mengurangi penggunaan bukaan jendela yang besar di bagian depan serta menggunakan tirai tebal seperti beludru agar meminimalisir kebisingan terhadap tapak. Analisis utilitas. Dapat kita lihat macam-macam utilitas yang ada di sekitar tapak, seperti utilitas air bersih, utilitas listrik, utilitas telekomunikasi, dan lain sebagainya. Pada keterangannya saya menggambar yaitu saluran air bersih, saluran air kotor, saluran listrik, saluran sampah yang ada di gambarnya untuk memperjelas suatu keterangan pada gambar. Selanjutnya, analisis matahari. Sketsa matahari terhadap tapak bisa kita lihat pada sore hari jam 15 sampai 18 terdapat di bagian belakang atau saat terbenam pada jam 12.00 yaitu siang sampai 14.00, pagi jam 6.08 sampai jam 11.00. Alternatif yang didapatkan menggunakan bukaan pada bangunan, misal menggunakan atap segitiga pada bangunan, mempertinggi bangunan yang akan dirancang, menggunakan vegetasi alam seperti pohon. Analisis. Pada pagi hari, tapak di bagian timur terdapat matahari dari jam 06 sampai 08 sampai 11.00. Pada siang hari, tengah tapak terpapar matahari jam 12.00 sampai 14.00. Pada sore hari, area bertapak terkena matahari sore 15.00 sampai 18.00. Selanjutnya analisis angin dan hujan. Dapat kita lihat, analisis angin berasal dari timur ke barat. Angin berkisar 0,8 sampai 1, m per sekon. Angin timur ke barat curah hujan yang sedikit. Angin dari timur ke barat terhadap tapak sedang karena terdapat rumah warga yang berhimpitan. Analisis angin dari barat timur terhadap tapak cukup besar karena dari arah barat lahan kosong. Alternatif menggunakan saya tidak bisa lihat. Angin saat masuk ke timur, bukan pada tapak bagian timur. Analisisnya di Indonesia sendiri. Selanjutnya analisis hujan atau curah hujan. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang beriklim tropis, begitu pula di kawasan tapak. Curah hujan harian rata-rata 16 hari dapat diperkirakan ketika hujan akan tergenang. Curah hujan tahunan rata-rata 34,7 mm per bulan. Alternatif menghindari penggunaan coran atau semen di depan tapak agar air hujan tidak tergenang. Selanjutnya, analisis kebutuhan ruang. Di sini saya penggunaannya atau ibu atau IRT, yaitu aktivitasnya tidur, mandi, makan, menonton, mencuci pakaian, santai atau minum teh, memasak, menjemur, menerima tamu, olahraga, berkumpul keluarga, perawatan diri, berkumpul
berkumpul dan tamu, menyiram tanaman, beribadah, istirahat, menyapu, menyetrika, melipat, mencuci piring, menunggu tukang sayur, menanam tanaman. Anak kedua, aktivitasnya tidur, mandi, makan, menonton TV, main game, belajar olahraga, ke kampus, berkumpul dengan teman, BAB atau pipis, istirahat, beribadah, menyapu, masak indomie, mencuci baju, mencuci piring, berkumpul dengan keluarga, berwudu, mencuci motor, perawatan diri. Anak kedua yaitu tidur, mandi, makan, menonton TV, olahraga, ke sekolah, BAB, menyapu, istirahat, beribadah, mencuci piring, minum susu, mencuci baju, berkumpul dengan teman, berwudu, memarkir motor, perawatan diri, main game, masak indomie, dan di sini dapat kita lihat bubble diagramnya. Selanjutnya denah rumah. Di sini yang saya akan rancang di bagian depannya itu carport, teras. Selanjutnya ruang tamu, ruang keluarga. Di sini ruang tidur anak dari ibu. Ini kamar ibu, di sini kamar mandi atau WC, dan di sini dapur. Di sini ruang makan. Selanjutnya gubahan bentuk. Gubahan bentuknya kita lihat di sini. Fasad bangunan yang saya pilih yaitu beton karena kelebihannya praktis. Penggunaan beton sangat praktis karena tidak perlu finishing lain selain tentunya memotong biaya finishing. Perawatan mudah, estetiknya, terus menahan panas, bersifat dingin atau sering dikenal adem. Materi ini mampu meredam suhu dalam ruangan, namun memiliki kekurangan. Walaupun beton mampu menahan gaya beban dengan baik, tetapi kekurangannya menerima gaya tarik cukup rendah. Proses pengeringan, terus demikian juga bila beton basah, maka struktur beton tersebut bisa mengembang, beton bisa mengalami keretakan. Sifat alamiah beton yakni dapat menyerap air melalui pori-porinya, di mana air justru bisa merusak beton secara perlahan. Selanjutnya fasad kedua yaitu kaca sun grey. Keunggulannya kaca dijamin mengurangi pemanasan global, sangat efektif dipasang pada dinding kaca. Bangunan tinggi harapan dipasang agar penghuni mendapat kenyamanan saat berada di dalam ruangan. Namun kelemahannya pemakaian kaca cenderung susah dibersihkan atau membersihkannya dengan tur, alkohol, astenol, atau bahan-bahan kimia yang lain. Tidak disiram atau dibersihkan dengan air. Selanjutnya tampak depan dari rumah yang ingin saya rancang, rumah huni yang ingin rancang. Tampak belakang, tampak samping. Untuk tampak atas dan lain sebagainya, untuk potongannya juga sudah saya mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa memfoto karena sudah terlanjur dikirim gambar fisiknya kepada dosen. Jadi mohon maaf sebelumnya. Bila sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.